Ya, pernah katanya itu. Belum sempat saya singgung tadi. Saking dia nggak ngertinya pelajaran grammar materi high class itu, sampai didoain semua guru-gurunya. Termasuk juga guru-guru apa yang buku bacaan tuh kayak filosof Plato apa semua Aristoteles dikirimkan Al-Fatihah ya. Iya, bisa sebelum sebagai anu mungkin sebelum berakhir kan? Ya, jadi tidak ada satu momen. Materi apa itu masih ingat nggak? Hah? Masih ingat nggak masalahnya itu materinya? Jadi ada satu momen di mana saya mengajukan pertanyaan. Bahas aja di sini. Ya, seperti nah itu. gitu. Boleh. Jadi satu waktu di kelas saya masih belajar waktu itu. Ada teacher bahasa Inggris waktu itu mengajarkan tentang kelas kata. Nah. Oh, materi basic nih? Iya, basic. Okay. Bukan sudah intermediate. Tapi kan intermediate yang bagian kelas kata yang di atas lah. Iya, iya. Nah, waktu itu membahas tentang artikel. Dan the. Iya. Nah, Dan the. waktu itu dijelaskanlah bahwa artikel ini dan the adalah masuk kelas kata sifat, adjektif. Ya, bahasa Indonesianya artikel kata sandang ya. Ya. Yang ada. Misalnya kata sandang. Nah. Masuklah klasifikasi kata sebagai adjektif. Ya. Nah, adjektif kan berarti punya sifat. Iya. Lantas karena saya bingung, saya bertanya gitu. Sir, kenapa artikel dan the itu dikategorikan sebagai kata sifat? Ya. Apa sifatnya? Apa sifatnya? Apa sifatnya? Kalau misalnya manis, merah, cantik, itu saya paham bahwa memang itu kata sifat. Ya. Karena sifatnya manis, warnanya merah. Ya. Dan kalau artikel dan the sebuah ataukah menunjukkan kepastian benda itu, mana sifatnya gitu. Nah, guru itu mungkin kelihatannya juga bingung menjawab. Akhirnya dia jawab begini, ya memang dari sononya. Nah, jawaban itu saya tidak suka sebenarnya. Kita nggak puas. Karena akhirnya saya tidak puas. Karena dia tidak bisa menjelaskan, menjawab dari pertanyaan saya. Dan saya memang tidak tahu. Jadi saya bertanya. Nah, karena saya tidak puas, akhirnya saya mencari tahu jawaban. Literatur lah. Buka semua literatur, baca banyak buku, buka buku dari universitas tentang sintaksis apa dan sebagainya. Karena juga belum paham, gitu. Nggak paham. Nggak paham. Buku juga nggak menyelamatkan. Buku juga nggak menyelamatkan. Nah, akhirnya saya belajarnya nggak kurang 10 jam, 12 jam tiap hari. Mencari jawabannya. Iya. Nah, akhirnya kecapean, kelelahan. Saya bilang, kenapa? Saya belum tahu. Gitu. Saya bilang, aduh, buat apa ini filsafat? Saya pelajari. Kalau dia tidak bisa membantu di saat saya butuhkan gitu. Saya baca semua nanti buku-buku filsafat saya kalau nggak ketemu ini. Kenapa belum bisa keluar? Ya jengkel, marah. Mestinya kan berfungsi. Kalau filsafat itu, pemahaman saya bahwa filsafat itu membantu kita berpikir kan. Nah, saat itu tidak terbantu. Tapi di saat marah itu saya justru sadar, aduh, saya ini salah. Mungkin saya dipahami karena banyak dosa mungkin. Ya. Apakah saya membuat dosa sama guru, sama saya sadar. Refleksilah dan malamnya saya berdoa dan meminta ampun terhadap semua guru-guru. Ya. Mulai dari guru SD, LDK, SMP, SMA, semua yang saya hafal namanya saya kirimkan Al-Fatihah. Okay. Termasuk yang tidak saya hafal namanya tapi membayangkan mukanya,
sampai di guru dosen-dosen di universitas, sampai dengan guru-guru yang siapa saja mengajar, kirimkan satu Al-Fatihah semua. Iya. Dan pergi tidur. Nah, dalam tidur itu bermimpi lah, ketemu dengan orang yang pernah mengajarkan filsafat. Dia menyentuh kaki, bangun, sudah, kita aja mimpinya. Nah, besoknya saya kembali membaca buku itu, buku yang sama yang tiap hari saya baca itu, tebal. Pemahamannya beda sekarang. Begitu saya baca buku itu seperti terbuka. Jadi seperti ilmu filsafat dalam otak, pikiran saya itu akhirnya seperti menjelaskan. Seperti ini loh, itu bahasa Inggris, seperti astaga, sangat mudah, sangat gampang ternyata. Ini gampang sekali. Nah, jadi sebenarnya meskipun kita punya banyak pengetahuan, kalau kita terhijab, maka itu tertutupi. Ya. Jadi pengetahuan itu sebenarnya bukan kita yang menemukannya, tapi kita yang diberi. Jadi bayangkan konsep filsafat itu sudah ada di kepala, tapi kenapa belum berfungsi selama ini? Nanti setelah peristiwa itu, malam itu mengirimkan Al-Fatihah, baru besoknya terbuka menjelaskan. Dan jawabannya apa? Dan jawabannya ya memang karena artikel itu semua itu memiliki sifat membatasi. Gitu. Ya sebuah kan satu batasan dari sebuah buku. Iya. Atau ya bukan yang lainnya itu, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya, yang satu itu, sebuah itu. Soalnya sesederhana itu ya. Sederhana itu sebenarnya. Jadi wajarlah kalau misalnya ahli gramatikal linguistik bahasa Inggris itu memasukkan artikel dan D itu dalam adjektif, karena memang sebuah itu memiliki sifat membatasi pada satu benda kayak buku, pen. Nah, kalau tidak menguasai filsafat, memahami filsafat meskipun sedikit, maka kita tidak mampu menjelaskan kelas-kelas kata itu dengan bagus. Maka guru tidak mungkin akan memberikan jawaban yang memang dari sononya. Padahal pengkategorian kelas-kelas kata itu pasti ada dasar pengetahuannya. Gitu. Ya, memang di filsafat kan kita belajar untuk berpikir kritis. Ya, definisi. Mempertanyakan kembali apa yang sudah ada. Betul. Atau mempertanyakan kembali istilahnya orang itu. Ya. Mempertanyakan jawaban yang sudah ada. Dari situlah kemudian saya sadar bahwa ternyata untuk mempelajari bahasa Inggris dengan mudah itu lebih bagus menggunakan pendekatan filsafat. Iya. Dari situ juga Gak usah hafal, jadi kita diskusi. Keren memang gitu. Jadi dari peristiwa itu langsung terbuka, astaga, ini gampang sekali. Ya, akhirnya kan saya tertarik juga dengan hal itu. Orang tidak harus mengacu pada teks kamus lagi, jadi tinggal dipahamkan aja konsepnya. Ya cuma saja bahwa yang mampu tahapan seperti itu kan hanya segelintir pelajar yang harus kita terima kenyataannya.